Dipersilakan oh, untuk kembali. Sini gitu. Tinggal nanti tidak harus mencari lagi. Jadi data itu. Terus di keagamaan tadi ya, contohnya saya juga di lingkungan 83 masih banyak saudara-saudara kita yang tanda petik masih salah. Kalau di Islam mungkin baca Qurannya, kalau di Kristen nggak tahu mungkin jarang baca kitab misalkan gitu. Nah itu bisa dikolaborasikan walaupun di tiap-tiap angkatan udah ada ya. Tapi kalau misalkan sekali-sekali karena sekarang di SMA 5 ada masjid besar kan, dan bisa memanfaatkan. Begitu aja, terima kasih. Hatur nuhun dari Akang 583. Selanjutnya Teh, mangga Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy, saya dari angkatan 91. Usulan saya mungkin tadi kurang lebih seperti yang diusulkan sebelumnya. Hanya mungkin lebih kepada bentuknya, kalau tadi KTA itu ya, saya usulannya, kami mengusulkan adanya satu kalender event gitu. Jadi dengan kalender event ini kita lempar ke setiap angkatan apa yang ingin ingin diselenggarakan seperti apa, dikontribusikan, kemudian kita bisa buat jadwalnya, katakanlah setiap bulan itu 4 minggu ada kegiatan apa, misalnya semester ini triwulan ini agendanya khusus tentang sosial misalnya, triwulan berikutnya tentang seni misalnya begitu. Kemudian apabila itu sudah diagendakan, kalender eventnya sudah ada dan kita lemparkan kepada seluruh alumni, tentu kan akan tahu nih setiap saat akan ada kegiatan apa. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Oh, ada penambahan sedikit. Boleh. Hatur nuhun Teh Windy 591. Silakan nambahin sedikit kan. Saya Sony dari angkatan 91. Turunannya mungkin nanti dari kalender event yang tadi diusulin sama Teh Windy itu, gimana kalau kita bikin satu format acara yang kita bisa perform setiap angkatan di jadwal, misalnya 1 bulan itu ada 4 minggu, per weekend itu satu angkatan perform, terserah apa aja isinya. Jadi nanti kita bentuknya bisa pakai podcast atau apa, mau isinya tausiah, mau stand up komedi lah apalah, tapi kita akan memperlihatkan identitas angkatan kita itu seperti apa. Kita bisa munculin angkatan 91 misalnya, kita punya tokoh siapa aja, dia bergerak di bidang apa, mungkin nanti dia juga bisa berkontribusi apa ke IA5 itu. Jadi nanti setiap angkatan, dari angkatan tertua sampai angkatan terbaru, kita ada jadwalnya gitu nanti. Jadi mau dibikin sebulan 1 kali atau seminggu 1 kali, benar. Kita bisa perform bebas, apa aja yang mau ditampilkan. Nangkap kan? Seperti itu. Ada satu lagi Cina. Bentar. Punten Teteh, sebelumnya untuk mobil dengan plat B1441 UIY diharapkan B1441 UIY menghalangi untuk mobil lain. Ya, mangga silakan dilanjut. Menambahkan satu lagi sedikit. Ini, mungkin apabila nanti kalender event ini pasti aspirasi banyak ya. Tentunya harus diperkuat dengan adanya tim humas yang rajin menginformasikan di media sosialnya nanti angkatan 5 gitu. Jadi semua tahu akan ada event teknis, apa nih minggu depan. Teknis ya, iya, teknis. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, mangga Teteh 599 dulu ya Kang ya. Punten Kang yang di depan dulu ya. Tambahin tadi untuk ke kontribusi terhadap sekolah mungkin ya. Atau ini masuk bisa ke sesama alumni, ini masuk ke mana-mana sih. Perhatian terhadap stakeholder SMA 5. Di situ kan bukan hanya guru ya, tapi mungkin ada penjaga sekolah atau karyawan dan lain-lain. Nah mungkin kantin, nah ini mungkin sudah berjalan tapi belum optimal. Nah ini ya bisa dilakukan secara komprehensif lah, secara menyeluruh. Karena kalau bicara stakeholder berarti kan luas gitu. Itu mungkin Teteh banget. Assalamualaikum, saya Ika 99. Coba nambahin aja yang untuk acara untuk angkatan yang kalender event. Cuma ngusulin nih, seandainya bisa dikolaborate antara misalnya angkatan lama dan angkatan muda gitu ya.
angkatan muda itu kan lebih baik ya. Jadi misalnya taruhlah 3 angkatan, misalnya dari tahun 77, 80, iya collab aja gitu. Suruh collab dan itu maksudnya kita beri kewajiban gitu loh. Maksudnya ya wajib lu harus sumbang sih gitu. Supaya si orang-orang yang alumni itu bergiat gitu loh. Gitu. Itu aja sih. Saya mau cerita dikit, punten Kang ya. Saya mau cerita dikit karena saya ketua reuni ya. Jadi bagaimana pada saat ini yang terdaftar, karena kan kita bikin dalam persiapan waktu 20 hari, kami persiapannya cuma 20 hari semenjak Teh Emma terpilih, saya ditunjuk untuk sebagai ketua reuni untuk memenuhi ekspektasi dari angkatan gitu ya. Kami itu sengaja ngebuat reuni ini konsepnya bazar, mini bazar lah. Jadi ada booth kelas yang kami paksa ke kelas mereka masing-masing buat didekor ulang. Jadi mau nggak mau mereka tuh ngumpulin lagi kan si angkatan-angkatannya. Kurang lebih sama saya sepakat, saya juga masukan saya sama gitu ya. Ada kolaborasi antar angkatan. Dan kita misalnya berapa? 37 angkatan gitu ya. Dalam satu kalender tahun itu ada 12 bulan. Dibagi aja 37 bagi 12 ya kan nanti kan 3 angkatan gitu kan pas tuh 1 minggu 1. Sebenarnya kalender angkatan langsung full tak. Jadi tiap-tiap angkatan tuh bisa berkontribusi masing-masing. Kurang lebih itu masukan dari saya. Ya lanjut Kang, mangga Kang. Karena waktu sudah semakin mendekat ya. Jadi saya coba rangkum. Kang punten ada tambahan dari belakang dulu yang di belakang Bang. Punten tadi ada udah ngacung duluan punten ya. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boyke dari 89. Izin singkat saja, apa yang diungkap oleh Akang Teteh tadi semua adalah sebuah kegiatan yang positif dan sangat dirindukan oleh kita semua selama ini. Izin saya memberikan ide bagaimana kita kumpulkan seluruh kegiatan dan seluruh ekosistem yang kita punya ini dalam sebuah super apps Rumah 5 online misalnya. Ini pernah saya gagas 4 tahun lalu dan saya sudah punya prototipenya. Bukan promosi ini mah, tetapi saya mau memberikan kontribusi pemikiran bagaimana membangun A ke Z-nya membangun super apps ini dalam membangun seluruh aktivitas ini secara online. Ada silaturahmi online, ada charity online di mana kita bisa lakukan crowdfunding, kita bisa umumkan seluruh kegiatan kita kemana-mana dan terjangkau secara luas. Itu intinya ada dibangun super apps Rumah 5 atau apapun itu nantinya. Seluruh ekosistemnya akan kebentuk dan kebangun. Sampai tadi ada pengentasan masalah buta huruf Quran dan lain-lain. Itu bisa kita jadwalkan dan beritakan dan mendapatkan kontribusi dari sesama alumni. Itu saja. Terima kasih. Betul Kang. Wah bisa kan kolaborasi sama saya. Kebetulan saya backgroundnya juga startup tech. Oke lanjut. Kita juga harus membuat rekomendasi kan ya, nantinya kan. Jadi saya coba bantu summarize apa yang kita omongin tadi. Seperti yang kita bilang pasti nanti program tetap harus dari pengurus yang baru, tapi ide-ide kita kan tetap harus tuang ke sana. Jadi saya tadi tangkap ada 8 garis besar yang mesti kita usulkan ke mereka. Yang pertama adalah yang sudah berjalan dan tentunya bakti I5 untuk masyarakat. Ya, jadi program mau tadi bikin jembatan gantung, bikin renovasi panti asuhan, operasi katarak, ya kan, dan sebagainya itu kita masukkan ke dalam itu wajib ada dan harus ada dalam program pengurusan berikutnya. Yang kedua adalah bakti I5 dalam mendorong ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan lain sebagainya. Ya kan itu juga bisa untuk warga-warga SMA 5 sendiri misalnya. Yang ketiga adalah program yang ketiga adalah bakti I5 untuk warga SMA 5 ya, baik guru, TU ataupun orang-orang yang pernah dekat dengan kehidupan kita sebagai siswa SMA 5, ibu kantin, tukang parkir dan lain sebagainya. Yang keempat, agenda mengenai tadi religi ataupun rohani ya. Yang kelima adalah kegiatan olahraga karena itu yang paling gampang untuk mengumpulkan teman-teman yang lain. Yang keenam adalah program komunitas profesi dan hobi yang kita harus bisa sinergikan dengan program dari pengurus I5. Yang ketujuh, ini yang paling penting sebenarnya, KTA database bisa dikombin dengan smart apps, ya gitu. Jadi ini mesti ada gerakan dari I5 untuk database ini sendiri. Dan yang ke-8 masuk ke teteh tadi adalah sosialisasi kegiatan anggota.
Jadi kita punya kalender kegiatan yang bisa diakses oleh seluruh anggota, apakah tadi dari melalui super apps ataupun kita mau bikin newsletter ataupun lain-lain sebagainya, ya kita bisa di situ. Jadi kita bisa memberikan pedoman garis besar mengenai bentuknya seperti apa, ya kita serahkan kepada pengurus berikutnya. Demikian, terima kasih. Jika ada tambahan, mungkin dari Akang Teteh lainnya ada catatan lainnya tambahan? Ya, mangga Akang. Ya, terima kasih. Saya mau tambahkan satu yang tentang komunitas tadi. Jadi, saya Farid dari 593. Jadi, buat saya, karena saya aktif di komunitas gitu, jadi setiap tahun itu ada kegiatan Porisman. Itu itu mungkin bisa pengurus ke depan itu supportnya lebih kuat lagi gitu ya, karena selama ini masih kurang dari ini. Dan komunitas itu memang berjalan sendiri-sendiri dan perlu dukungan gitu ya. Jadi kalau bisa sih tercermin dari hierarchical structure-nya dari organisasi di A5 itu sendiri gitu, bahwa perhatian kepada komunitas itu juga tercermin dari struktur organisasi yang akan dibentuk gitu. Itu aja. Terima kasih. Hatur nuhun Kang Farid 593. Mungkin dari Akang Teteh lainnya ada catatan tambahan? Ya, cukup ya. Teteh mungkin sudah? Ya, waktunya sudah cocok, alhamdulillah. Izin summarize ulang ya, Akang ya, Akang Teteh. Ada 8 garis besar yang akan saya sampaikan ulang yang disampaikan tadi. Jadi satu, tentang bakti IA5 untuk masyarakat yang harus terus dilanjutkan dan mungkin bisa dikembangkan. Yang kedua, bakti IA5 untuk ekonomi kerakyatan, karena mungkin masih banyak di antara alumni kita memang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga itu bakti IA5 untuk para stakeholder, baik entah itu ibu kantin, guru, dan karyawan. Kemudian yang keempat, penguatan di bidang religi dan rohani. Jadi bisa disesuaikan dengan agama masing-masing dari setiap alumni tersebut. Yang kelima, olahraga. Poinnya adalah saya sambungkan tadi dengan kegiatan Porisman, butuh dukungan lebih dari IA, ikatan alumninya. Yang kemudian yang keenam, program komunitas profesi dan hobi. Jadi tidak untuk hobi itu sendiri tidak berjalan sendiri-sendiri, ya kan, yang kita lihat masih ada beberapa komunitas yang memang berjalan sendiri-sendiri. Kalau saya kebetulan aktifnya di basket itu sama teh kita 98 dan banyak Akang Teteh lainnya tuh gitu kan. Alhamdulillah rutin. Nah, kemudian di profesi ini sebenarnya saya juga ingin menyampaikan karena kebutuhan antar tiap generasi itu berbeda. Ada yang 2000-an, ada yang 2010-an, ada yang 90-an, Akang Teteh 80-an, 70-an, itu ada gap yang berbeda dari setiap masing-masing generasinya. Dari saya, butuhnya masih networking gitu kan. Sementara angkatan 2010-an, saya butuh mentoring Kang gitu kan, dari Akang dari senior-senior kami gitu. Kita coba jembatani itu. Sebenarnya ada poin-poin menarik ya ketika saya discuss. Ada kami mah angkatan 70-an mah hayang nama banyak kulina gitu kan, pengen jalan-jalannya, pengen reunian gitu kan. Beda, sementara saya butuh networking, saya butuh kerjaan, butuh support di segala macam. Nah, itu yang pengen saya sampaikan juga sebenarnya di program kerja ya untuk kepengurusan berikutnya. Jadi itu bisa masuk, saya tambahkan lah di penyampaian dari masing-masing lintas generasi, kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh, poinnya tentang KTA. Betul, KTA itu tidak hanya sebagai kartu, hanya sebagai, biasanya kan KTA itu hanya ya udah imani hungkul gitu ya, atau ya udah selesai. Tapi harapannya dari Kang Dudi betul dapat membawa manfaatnya, entah itu voucher diskon ya kan, kita bisa. Akang Teteh kan banyak nih terdaftar UMKM-nya dari mana-mana, submit aja usahanya sekalian promosi sekaligus. Oh, ternyata di KTA itu kita bisa diskon di rumah sakit mana, di restoran mana, ya kan? Ada yang punya restoran di mana, usaha apa, tempat, banyak hal gitu kan. Sebenarnya kalau dikumpulkan itu bisa menjadi powerful si KTA itu. Jadi tidak hanya sebagai gimmick ya, gitu kan. Kan kita lihat banyak banget KTA tuh gimmick cuman imani, udah selesai gitu aja.
Tapi betul KTA itu berkesinambungan dengan database yang dapat dikombin dengan super apps. So itu mantap banget gitu kan kalau kita punya super apps-nya sendiri yang bisa mencakup semuanya. Dan terakhir itu di 8 poin tentang kalender kegiatan. Jadi semua rangkaian kegiatan itu bisa kita akses di kalender kegiatan. Kurang lebihnya dari kami saya sampaikan, mungkin sama lagi mantap. Oke. Itu lagi yang paling penting yang tadi dibahas itu adalah pembentukan SOP-SOP. Itu bisa kita aplikasikan yang ada di kita lagi di mungkin dari masih menguatkan saja bahwa yang 8 dan 9 tadi yang disampaikan oleh Nadif itu saya rasa sudah cukup menyeluruh dalam waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih banyak buat input yang diberikan. Tentunya tanpa menghilangkan tadi detail-detail yang diberikan oleh Anda Teteh, mulai dari yang Kak Ibin tadi sampaikan. Terus gitu kita masukkan ke dalam yang 9 aspek tadi. Demikian dari saya. Terima kasih. Iya, mana? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, cukup ya dari Akang Teteh sekalian. Punten sekali lagi dari saya. Oh iya. Nanti hasil summarize yang 10 poin tambahannya itu tentang 9 pembentukan SOP dari Kang Dida ya. Kemudian tentang canceling 5 lah, kurang lebih seperti itu. Oh iya, dana abadi harusnya betul. Dana abadi. Betul. Nah, jadi ada 10 garis besar. 10 garis besar yang bisa kita sampaikan menjadi usulan program untuk garis besar haluan organisasi Ikatan Alumni SMA Negeri 5 Bandung periode 2023-2006. Untuk siapapun yang terpilih, ini kita punya harapannya, ya kan? Kita harap itu ya bisa tereksekusi dengan baik lah. Dari saya mungkin singkat saja, cukup ya, Teteh, Kang, cukup. Izin sekali lagi saya mohon maaf apabila saya tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Akang Teteh sekalian. Sekali lagi saya Arif Gilang dan Mita Ali menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Akang Teteh yang telah hadir di sini dan memberikan usulan-usulan. Dari saya apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf karena semata-mata itu semua hanya demi kemajuan IA5 ke depannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Oke, mantap. Udah cukup, bisa kita closing. Udah bisa ngopi lagi kita. Udah, kita yang ngopi. Iya, terus sama yang santai-santai. Yang dalam biar aja. Bagi yang masih atau yang mungkin teman-temannya masih di luar dan bisa dihubungi,